Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Efesus 1 ayat 9. Demikian dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Judul renungan kita, hanya karena kasih karunia. Kristus adalah kepala gereja yang memenuhi segala sesuatu dan yang empunya segala yang ada di surga maupun di bumi. Jika Yesus adalah kepala, maka tidak akan ada yang berkekurangan di tiap-tiap gerejanya. Di kesempatan kali ini, Paulus ingin mengingatkan kepada kita akan masa lalu kita, yaitu sebelum kita ada di dalam Kristus, kita pasti mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita belum mengenal Kristus, kita selalu mengikuti jalan dunia ini, menuruti nafsu daging dan pikiran yang jahat. Sebelum kita ada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan mati karenanya. Namun, karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang semestinya mati dan menanggung akibat karena dosa-dosa kita diselamatkan. Kita yang telah mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus, sehingga sejak kita ada di dalam Kristus, tubuh dosa telah hilang kuasanya dari kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Sebaliknya, kita hidup di bawah kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Ia membangkitkan dan memberikan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita yang telah mati karena kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi di dalam Kristus kita dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Allah telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, dan hal ini merupakan suatu pengharapan yang pasti bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita telah menerima semua itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Paulus menegaskan pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika kita benar-benar paham akan hal ini, semuanya itu bukan karena perbuatan, usaha, pekerjaan kita, atau kebaikan, kesalehan, kekayaan kita, atau kepintaran dan posisi kedudukan kita, ataupun karena status kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar. Siapakah kita? Kita ini buatan Allah yang diciptakan dan dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu untuk apa kita diselamatkan?
supaya sepanjang umur yang kita lakukan ialah pekerjaan yang baik menurut kehendak dan rancangan Allah. Sabda dan rancangan Tuhan digenapi secara sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Hal ini dikarenakan adanya tuntunan Roh Kudus yang membuat kita hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya. Jikalau kita ingin hidup di dalam rancangan Allah untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik, maka marilah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan cara yang benar. Mari mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab. Di dalam hidup orang yang melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, dan di dalam hidup orang yang melakukan sesuai dengan rancangan Allah, maka hidup orang itu akan menjadi sebab orang lain akan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita. Amin.